warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sabto. Waalaikumsalam. Bu, begini ya Bu ya, saya itu menemukan sebuah kasus. Di sini ada kasus Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja kita, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruangan kelas saya. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Di mana satu saat Ibu Tati, saya mendengar seorang murid dan pergi keluar melihat ada suara tangisan. Setelah saya lihat, ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas menghadap di depan kelas Ibu Tati. Melihat itu, saya tidak bisa mendekatinya, tidak bisa menghiraukan suara Ibu Tati. Ibu Tatinya juga tidak bergeming Bu, tapi tetap saja di kelas gitu. Tidak beranjak untuk membuka pintu. Anak-anak yang di dalam kelas pun dia melihat bagaimana keadaan anak perempuan yang sedang menangis itu. Nah, dengan kejadian seperti itu, apakah kita selaku guru yang di luar dari kelas Wewenang Guru Tati, apakah kita bisa menginterupsi atau tidak? Bagaimana? Menurut saya Bu Ina, kita bisa menginterupsi ke Bu Tati ya, dengan pendekatan secara rekan, sebagai rekan kerja. Mungkin saja Bu Tati lupa akan waktu yang dibebankan pada anak yang mungkin anak itu mendapatkan hukuman ya karena kesalahannya. Mungkin kita bisa mengingatkan kesalahan apa dan tujuannya untuk apa anak itu harus dijemur ya di tempat terbuka yang memang sangat panas. Nah, demi ini juga kan kita kasihan pada anak, juga rasa kemanusiaan. Coba diingatkan kembali Bu Tatinya, perlu berapa lama anak itu ada di luar, terus adakah hukuman yang lain yang sesuai yang membuat anak itu jera selain hukuman menjemur tadi. Mengapa Ibu memiliki alasan seperti itu? Alasannya ya sekarang itu zaman sudah berubah. Mungkin waktu zaman dulu itu yang masih mendekati ke ini sekolah itu masih sulit. Terus orang-orang dulu memang untuk belajar, untuk masuk ke jenjang sekolah itu perlu perjuangan. Terus kan untuk sekarang itu pendidikan dasar itu udah wajib. Jadi tidak mau anak itu harus mengikuti jenjang pendidikan itu sampai selesai. Nah, jadi tidak dibebani dengan hukuman-hukuman karena zaman sudah mulai berubah. Kita sudah merdeka, berarti sudah tidak adalah masa-masa seperti kolonial dulu yang menjajah guru ke siswanya. Kita sudah lebih ke pendekatan kekeluargaan. Bagaimana Ibu bisa mengambil solusi untuk Ibu Tati? Solusinya mungkin di saat senggang, di saat guru-guru sudah selesai mengajar, dibiasakan mengadakan refleksi, di mana guru-guru yang mempunyai masalah dengan siswanya mulai ngobrol dengan guru yang lain, saling sharing ya, hukuman apa yang paling cocok, hukuman apa, karena karakteristik siswa juga berbeda-beda. Ada yang mendapat hukuman satu kali saja sudah jera, tapi ada yang berulang-ulang karena kebiasaan di rumahnya mungkin yang ada yang diperhatikan, ada yang kurang perhatian dari orang tuanya. Mereka juga dari keluarga yang berbeda-beda, maka kita tidak akan sama cara menghukum kepada siswanya juga. Terima kasih Ibu Sabto yang sudah memberikan tanggapan terhadap studi kasus yang dilaksanakan oleh kasus Ibu Tati tersebut. Mudah-mudahan dengan solusi tersebut Ibu Tati bisa menyadarkan diri untuk lebih ada perubahan, lebih memperhatikan, karena di sekarang ini di zaman
belajar merdeka atau mengajar merdeka juga, kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, kasih sayang yang lebih ditekankan. Kita itu sebagai among, kita harus mengamong anak-anak, bukan untuk mencela atau membiarkan anak tersebut, karena mereka memiliki kodratnya masing-masing. Terima kasih Bu Sabto. Sama-sama Bu Ina. Waalaikumsalam.